Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan-keputusan yang diambil setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu dinamis ya, jadi tidak ketika makan banyak pasti tumbuh, ketika dapat lingkungan pasti baik, tidak. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi ya. Di antaranya tadi berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Next, selanjutnya kita bahas dulu untuk yang usia 6 sampai dengan 14 tahun. Nah, ini adalah usia kalian ya. 6 sampai dengan 14 tahun atau usianya SD sampai SMP. Usia SD SMP. Gimana sih perkembangan usia SD dan sampai dengan SMP untuk perkembangan jasmaninya? Nah, ini. Yang pertama, perkembangan jasmani itu relatif lambat dibandingkan dengan usia sebelumnya ya. Lebih lambat dibanding usia sebelumnya. Dari usia 0 sampai dengan 6 tahun itu cepat, bahkan itu juga disebut juga dengan golden age, usia emas. Tapi di 6 sampai dengan 14 tahun itu berkurang ya. Tidak secepat 0 sampai 6. Perkembangan apa? Contohnya di dalam ketika anak-anak itu belajar dari 0 sampai 6 itu biasanya belajar mengenal orang tua, kan banyak yang dari berjalan. Nah, itu. Kalau di usia 6 sampai 12 itu lebih lambat. Di usia 0 sampai 6 kita juga tentang belajar makan, belajar merangkak, belajar berdiri, belajar bicara, melihat. Nah, itu kan dari 0 sampai 6. Tapi kalau 6 sampai 14 itu sudah lebih lambat. Kemudian yang selanjutnya adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadi gangguan penglihatan pada masa ini. Nah, ini saya juga masih bingung ya. Mungkin kalau saya juga belum pernah mengamati detail, tapi yang pasti tetap ada yang namanya pertumbuhan dari 6 sampai 14 tahun untuk mata. Untuk yang selanjutnya, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Jadi kita harus juga memperhatikan sikap duduk dan juga berdiri yang baik. Nah, ketika upacara itu jangan hanya berdiri di satu kaki, istilahnya miring itu ya, dayang itu. Kemudian juga ketika duduk yang benar, kan biasanya ada yang ketika duduk di lantai kaki kanan kiri di samping. Nah, kayak apa ya? Kayak kodok itulah. Nah, kan kanan kiri di samping. Itu juga mempengaruhi tulang belakang. Kemudian ligamen masih lemah. Jadi ini hati-hati ya, ligamen masih lemah itu ligamen itu seperti selaput-selaput lah yang ada di menyelimuti tulang. Nah, itu masih lemah, maka harus dijaga. Dan bagi santri semuanya jangan usil ya, ketika temennya mau duduk kursinya diambil itu jangan, itu sangat berbahaya sekali, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Jadi jangan lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya masa pubertas. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa maksudnya 0 sampai 14 itu, jadi kan paling 12 sampai 14 itu ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Masa pubertas itu kalau kita mengenalnya adalah masa balik, masa seorang dikenakan hukum di dalam Islam ya.
kewajiban untuk sholat sudah berlaku, kemudian kewajiban dosa sudah kewajiban itu harus dilaksanakan, kalau tidak sudah mendapatkan dosa. Maka dari itu mulai sekarang tetap harus belajar tentang untuk persiapan, juga belajar tentang masa-masa balik itu apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara bersucinya. Nah, itu juga kalian harus belajar, karena ini kan kalian kelas 7, jadi sudah dekati masa-masa itu. Mungkin juga ada yang sudah melewati memasuki masa balik itu ya, sudah memasuki masa balik. Nah, nanti belajar juga tentang cara bersucinya, kewajiban-kewajibannya. Nanti sholat 5 waktu harus ya, karena sudah memasuki masa balik. Nah, dan ini ditandai dengan pertumbuhan yang badan ya, yang sangat cepat, biasanya disebut longgor, cepat. Nah, kemudian telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia atau masa-masa remaja. Nah, tandanya pada laki-laki itu suara membesar. Kemudian pada anak perempuan besarnya buah dada dan haid. Nah, itu. Ini tanda-tandanya ketika sudah masuk masa balik. Ingat ya, masa balik itu bukan, kalau laki-laki ya, bukan hitannya, tetapi masa baliknya. Kan ada yang mungkin di daerah-daerah tertentu itu hitan itu ketika dia sudah berumur, momennya sudah masuk SMP, sudah kelas 8, sudah ketika sudah UN, SMP, nah itu kan ada di sebagian tempat di sana. Tapi masa balik adalah ditandai dengan keluar mani ataupun haid, atau juga yang disebut dengan keluar mani disebut juga dengan mimpi basah, dan juga haid bagi perempuan. Kemudian perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan, mental, dan juga sosial. Nah, ini makanya butuhnya lingkungan kalian yang baik ya. Jadi nanti sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian sering bersedih, entah bersedih karena mungkin karena yang kebanyakan nonton film-film yang sedih-sedih kayak di Indosiar lah, maaf menyebut merek, ya, sering menonton yang sedih. Kemudian juga kondisi rumah tangga itu juga mempengaruhi perkembangan jasmani. Kita lanjut perkembangan jiwa, emosi, dan sosial intelek. Nah, yang pertama mulai belajar menghitung, membaca, menulis. Sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Maksudnya mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Nah, jadi mulai usia 6 itu harusnya SD, tapi kalau sekarang SD harus sudah bisa membaca ya. Kemarin saya lihat di ponakan saya itu ada yang SD itu sudah sudah sulit sekali lah, harus sudah bisa menghitung, membaca, dan juga menulis. Padahal harusnya ketika SD itu, kalau dulu itu saya baru mulai belajar membaca dan menulis. Kemudian selanjutnya konsepsi adalah punya konsep, punya rancangan gitu ya. Kemudian simbolisasi
simbolisasi. Nah, ini saya juga masih bingung juga tentang simbolisasi dan belajar mengadakan komunikasi. Konsep itu. Kemudian dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial, mulai menyadari konsep-konsep hidup, kesadaran, moralitas, norma kehidupan. Nah, harus mulai belajar apalagi tentang sadar bahwa kehidupan ini kita punya masa depan dua, ya. Dua masa depan sebelum mati dan juga setelah mati. Kemudian tentang moralitas, moral, kemudian juga norma kehidupan, norma-norma yang ada di masyarakat, norma di dalam beragama. Nah, nanti insya Allah kita juga belajar ketika di pondok, insya Allah berapa, satu pertemuan lagi, setelah itu pertemuan di pondok ya. Selanjutnya pada masa pubertas 12-14, energi itu meluap-luap, ingin berpetualang, dan juga hubungan dengan orang lain masih canggung. Jadi semacam bingung ya, pengennya energi itu tersalurkan, kemudian dengan biasanya kan kalau tidak disalurkan ya jerawat atau apa itu juga harus disalurkan. Ingin berpetualang, tidak ingin dikekang, ya pengen cari pengalaman lah. Jadi tidak hanya standby di rumah. Dan juga hubungan dengan orang lain masih canggung. Canggung itu maksudnya apa ya? Canggung. Jadi anak-anak sudah, kalau dianggap anak-anak sudah tidak mau, tapi dianggap orang dewasa masih belum bisa juga, belum bisa dikasih tanggung jawab. Nah, contohnya ketika di masyarakat, nah, umpamanya yang azan, tentang azan, apalagi yang laki-laki ya, laki-laki ketika azan, nah dia masih anak-anak, tapi dalam jiwa kalian tentu nggak mau, saya kan udah besar, nggak mau jadi anak-anak. Di dalam rumah, nah tidak mau dianggap anak-anak juga, saya udah besar mah, udah besar ya. Nah, tetapi ketika dikasih tanggung jawab, kalian masih harus banyak belajar. Nah, maka dari itu nanti kita di pondok insya Allah belajar tentang apa ya, nanti bersama teman-teman lah. Jadi nanti kalian lebih bisa melewati masa pubertas ini dengan teman kalian, dengan pengalaman-pengalaman dari teman kalian lebih banyak. Kalau di rumah kan sedikit. Kemudian nilai religi, etik, dan estetik belum mendalam. Maka dari itu nanti ketika di pondok, nilai religi ini harus kalian kejar ya, kalian kejar, harus dikejar nilai religi atau keimanan. Kemudian etik, etika, estetik, dan juga etika ini tentang adab dan juga estetik keindahan. Makanya kalau yang itu kan ada yang meluapkannya dengan bentuk vandal. Maka dari itu nanti ketika di pondok insya Allah bisa menghindari itu semua. Kita bisa meningkatkan keilmuan agama kita dan pemahaman agama kita, kemudian juga etika atau adab, dan juga estetik, cara menyalurkan nilai-nilai keindahan atau kesenian yang ada di dalam diri kita. Kemudian requirement adalah jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi. Requirement atau kebutuhan yang pertama adalah jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nah, ini butuh kalian
gini usia kalian. Kemudian latihan jasmani dan istirahat yang cukup. Apalagi ini tantangan berat ya buat kalian semuanya. Ketika kalian di rumah daring BDR atau belajar dari rumah, hanya menyimak video seperti ini, apalagi masuk penjasek kok cuman nyimak video, kemudian cuman anteng, padahal kan ya namanya penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan dan olahraga dan kesehatan itu kan harusnya penuh gerak karena sebagai refreshing dari pelajaran-pelajaran yang lain yang hanya materi dan juga latihan-latihan. Kalau dari ini harusnya adalah latihan fisik, ya latihan fisik. Harusnya lebih banyak latihan fisik meskipun dalam keadaan BDR seperti ini belajar dari rumah kan tetap harus latihan fisik kalian. Ya, latihan fisik kalian yang kemudian juga istirahat yang cukup. Kalau malam batasi kalian menggunakan HP, siang pun juga tetap harus istirahat. Bahkan di dalam ajaran Islam kita juga kalau siang itu disuruh istirahat, disuruh tidur. Tidur siang itu disebut qailulah. Itu sebelum duhur atau setelah duhur itu untuk istirahat, yang itu sunnah. Nah, dari itu kalian tetap harus istirahat. Kemudian malam juga harus dibatasi. Kalau setelah isya tidur itu lebih baik. Itu sunnah. Tidur setelah isya supaya bisa bangun lebih awal saat sholat qiyamul lail. Ya. Tapi tantangannya yaitu masih HP. Teman-teman ngajain game online, itu adalah tantangan ya buat kalian. Tapi kita sadar ya bahwa itu kebutuhan, istirahat itu adalah kebutuhan, latihan jasmani itu juga adalah kebutuhan, makanya kalian harus berusaha untuk mencukupinya ya, dikontrol. Kemudian tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Nah, kalian tindakan-tindakan pencegahan penyakit itu seperti apa? Kalian berolahraga itu sudah pencegahan penyakit. Kemudian kalian minum air putih yang cukup itu pencegahan penyakit. Kalian menjaga pola hidup bersih itu juga mencegah dari penyakit. Apalagi di pandemi ini, nah kan ada pakai masker, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, itu adalah salah satu beberapa tindakan pencegahan penyakit. Kemudian di dalam dan di luar lingkungan sekolah, di dalam dan di luar lingkungan keluarga itu ada sekolah, masyarakat, masjid, kemudian mungkin ada kepemudaan. Nah, perlu kalian juga harus belajar mencari kesempatan untuk dapat mengembangkan kepribadian kalian. Nah, apalagi nanti ketika di pondok kepribadian kalian harus dikembangkan dan juga diarahkan yang nanti seginya meliputi sosial dan moral. Karena apa? Ketika kita di pondok gak mungkin kita hanya jadi individual, gak mungkin jadi misalnya hanya memikirkan diri sendiri, nggak bisa kalau di pondok seperti itu. Karena apa? Contoh piket, nah itu kan sudah harus itu memikirkan orang lain juga. Kemudian apalagi antri, budaya antri, sholat jamaah itu kan juga segi sosial dan juga moral. Next, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adalah masalah gizi.
gizi ini berkaitan dengan emosional. Kalau sering sedih, sering marah-marah. Nah, kemudian juga penyakit. Kalau dia sakit-sakitan, mungkin kalau ada yang penyakit bawaan itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian masalah gigi ya perlu diperhatikan. Antara ini maloklusion. Nah, itu istilahnya apa ya? Tidak jarak antara gigi atas dan gigi bawah itu ketika disatukan itu jauh, jadi agak jorok ke depan atau ke belakang. Itu biasanya karena mungkin kebiasaan kecil itu menghisap jempol, jempol gitu. Nah, itu berpengaruh juga. Kemarin informasi yang saya dapat seperti itu. Kemudian crowding itu adalah pertumbuhan gigi yang tidak rapi atau di luar lengkung gigi, atau di dalam bahasa Jawa disebut jingsul atau gimana gitulah. Nah, jadi tidak sesuai dengan lengkungan gigi yang ada. Jadi biasanya tubrukan atau gimana. Biasanya masih bisa ketika usia pertumbuhan itu masih bisa dibetulkan ya, dirapikan lagi. Kemudian kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan yang dialaminya ya. Perubahan yang dialami bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi konflik dengan teman kalian, konflik dengan orang tua, kalian minta belum dipenuhi. Kemudian di sekolah, nah, ini adalah konflik-konflik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu untuk usia 0 sampai dengan 14 tahun. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, nanti bisa disampaikan di e-learning. Kita tutup dulu ya kesempatan kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.